Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama Bapak Teguh Sipul Adnan. Bapak akan membidani mengajar guru sejarah Indonesia ya. Nah, ini untuk kelas 10 IPA, 10 IPS. Kebetulan Bapak yang mengajarnya. Jadi kalau untuk kelas 10 IPS berarti double, dalam seminggu kita ketemu 2 kali mungkin ya, hari Selasa dan Jumat. Nah, artinya ada 2 pelajaran yang berbeda walaupun sama-sama sejarah. Tolong nanti pasti akan ditempatkan pada grup yang berbeda. Artinya pada pembahasan belajar yang mungkin juga berbeda. Tugas juga berbeda. Buku juga diharapkan berbeda. Nah, sebelum ke sana Bapak memperkenalkan diri tadi ya. Nama Bapak Teguh Sipul Adnan. Dulu Bapak mengenyam pendidikan secara akademisi di S1 dan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia di Pendidikan Sejarah. Nah, Bapak sebenarnya guru baru di SMA 22, sebenarnya dulu pernah kenalan ya. Nah, jadi Bapak harap kerjasamanya dan pembelajaran jarak jauh ini kalian bisa kerjasama. Langsung saja, apa saja yang harus dilakukan dan perjanjiannya. Pertama, tentu saja kalian diharapkan selalu melaksanakan tugas. Yang kedua, setelah melaksanakan tugas, Bapak harap kalian juga mengisi absen kehadiran. Pak, gimana kalau absen kehadiran aja nggak ada tugas? Ya juga salah gitu ya. Artinya absen itu diharapkan kalian juga mengikuti pembelajarannya. Jadi jangan sampai klik hadir udah main game atau apa, nggak bisa. Nah, itu anak-anak yang kedua. Selama pembelajaran kalian diharapkan ya konsentrasi, jangan melakukan aktivitas yang lain. Jadi kalian itu sedang sekolah ya, jangan diharapkan ketika proses pembelajaran jangan ada yang berpikir bahwa kalian ini sedang main-main, tapi laksanakan dulu. Jadi ketika nanti tolong pahamkan ke orang tua dengan baik bahwa kita sedang belajar. Jadi jangan sampai berpikir bahwa ada ditinggali ku guru gitunya. Enggak, kita yang harus memiliki tanggung jawab lebih. Pokoknya prioritaskan dari waktu belajar, misalnya jam 7 sampai waktu pembelajaran selesai kalian standby dengan gadget, dengan minimum, kalaupun nggak gadget pinjam ke orang yang terdekat, teman atau saudara. Standby waktu tersebut diprioritaskan untuk belajar. Perjanjian jauh kan enak sebetulnya, jadi kita juga bisa mengatur. Nanti kan kita tidak terus memantau kecuali yang Zoom ya. Terus enggak, kita yang harus mengendalikan waktunya. Oh, ada tugas, catat, kerjakan dan jangan ditunda. Biasakan tugasnya jangan ditunda. Kalau ditunda enak di awal tapi numpuk, akhirnya bakal rugi dan sangat tersiksa. Akhir-akhirnya malas untuk belajar dan akhirnya tidak mengerjakan. Bahkan ada juga yang tidak sama sekali hadir. Kenapa? Karena terlalu banyak tugasnya. Oke? Itu nilai diharapkan ya sesuai KKM. Artinya nanti kalian semua ikuti pertama ulangannya, kehadirannya, tugasnya. Itu semua menjadi elemen penilaian. Nah, Pak, kalau ada sakit izin apa silahkan. Untuk media Bapak menggunakan nanti itu mungkin bisa YouTube, bisa WhatsApp, bisa Zoom juga, bahkan Google Classroom. Tapi yang bakal sering itu WhatsApp. WhatsApp seperti apa? Contoh seperti ini. Nanti Bapak bakal menghadirkan di grup WhatsApp, mengundang kalian untuk invite masuk. Di sana grup pelajaran ya. Bedakan. Jadi nanti banyak grup. Nah, saya grup pelajaran sejarah Indonesia. Untuk anak IPS nanti ada lagi grup pelajaran sejarah peminatan kelas 10 misalnya seperti itu. Jadi dengan Bapak grup IPS punya 2 tuh grupnya. Nah, kalau untuk kelas 10 yang IPA itu 1. Nah, artinya kalian buat grup, kita Bapak akan invite kalian masuk dan itu khusus membahas pembelajaran. Pak, kalau sakit gimana? Kalau sakit nanti ada formatnya. Misalnya nama siapa, hari apa, alasan tidak hadir, sakit atau izin. Kalau memang tidak bisa mengisi di Google Form. Kalau di Google Form tolong ketik aja. Ya. Nanti dan Bapak harap sakit izin apa itu sepengetahuan orang tua. Jangan sampai kalian ngakal tidak datang pembelajaran juga tidak memberikan informasi apapun. Ya. Tetap semangat. Terus selanjutnya
grup WhatsApp ini juga nanti, jadi kalian itu pertama datang itu seperti biasa Bapak bakal menghadirkan di grup yang umum, misalnya assalamualaikum begitu. Lalu nanti silakan tugasnya dilihat di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp yang khusus juga ada nanti. Nah, nanti silakan dikerjakan. Untuk pengiriman tugas nanti bisa saja melalui grup WhatsApp tersebut. Ya, kalau misalnya atau juga di Google Classroom. Wah, kamu lampirkan tugasnya bisa dikirim pada hari itu juga. Kalau memang tugasnya harus dikirim pada hari itu juga. Bahkan juga absen. Teknik pelaksanaannya nanti di grup WhatsApp ini bakal Bapak bahas. Jadi grup WhatsApp ini kita akan membahas teknis pembelajaran yang lebih rinci. Kalau sekarang kan perkenalan dulu. Jadi ya bayangkan saja, oh ternyata kita akan menggunakan media pembelajaran jarak jauh, itu salah satunya adalah dengan WhatsApp. Dengan YouTube kayak gimana Pak? Sebenarnya YouTube pendukung, bisa saja Bapak menghadirkan video, lalu kalian menyimak video tersebut. Pak nggak ada kuota, barengan aja belajarnya bisa lihat. Udah itu rangkum misalnya, lalu dikirimkan tugasnya. Oke. Selanjutnya, Pak, kalau pakai Zoom itu memang nanti pada waktu-waktu tertentu saja. Pak, ujiannya gimana? Ujiannya menggunakan Google Form bisa, ya. Nanti teknis-teknisnya nanti dipelajari dan yang bisa berbagi ilmu buat yang lain. Itu sebetulnya. Kalau ada pertanyaan, silakan ke nomor ini. Nah, ini jadi nomor Bapak itu sebenarnya 2. Cuman yang untuk pembelajaran Bapak menggunakan nomor ini. 0852 94 77 maaf, ulang ya. Salah, itu nomor pribadi yang sebetulnya untuk wali kelas. Sebentar. Nah, ini. Untuk nomornya 0821 1637 8587. Oke, itu nomor Bapak. Itu yang aktif untuk saat pembelajaran. Tapi kalau untuk nomor yang lain memang digunakan itu biasanya untuk pribadi dan grup wali kelas, beda lagi. Tapi nggak apa-apa, insya Allah itu juga nyampe. Kalau kalian misalnya kalau ada kesulitan nanti bisa hubungi wali kelas kalian juga, karena memang tidak setiap hari standby kan. Cuman insya Allah waktu pembelajaran nomor itu aktif, ya. Nah, langsung saja untuk pembelajaran Pak, mau ngobrolin apa nih? Kita kan sejarah Indonesia. Nah, ini untuk anak IPS juga bahkan mungkin biar ada pembeda. Jadi untuk sejarah Indonesia ini adalah awal kalian kan membahas tentang materi sejarah Indonesia di kelas 10. Apa saja sebetulnya Bapak nanti akan share menggunakan PowerPoint. Silahkan dibaca tuh, udah di-share, mau di-share sekarang atau udah di-share, silahkan lihat. Bab 1 tentang manusia. Bab 1 ada 3 bab, ada manusia dan sejarah. Nah, yang kedua kita akan ngomongin tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praksara, ngomongin tentang manusia purba. Naon sih manusia purba teh? Bisa yang nanyanya beh terang. Suka ada yang nanya, Pak, ari manusia purba jeung Nabi Adam heulaan mana? Atau kita memang manusia purba? Kita bahas nanti. Ini jangan sampai salah ya. Nah, kita akan bahas menarik. Mungkin juga di sana ada pertanyaan, Pak, kenapa sih kulit kita beda dengan orang Barat, dengan orang Korea, Pak? Negarilis, merancung misalnya. Nah, itu dibahas juga sedikit tuh, ya. Jadi orang Indonesia kenapa kulitnya sawo matang, sawo asak? Nah, kita bahas. Pak, kenapa kita juga beda nih antara orang Sunda dan orang Papua? Nah, kita dibahas itu. Selanjutnya tentang yang terakhir mungkin di bab ini adalah tentang Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Jadi sebetulnya kita akan membahas tentang awal manusia di 3 bab ini biar kalian paham, ya. Silahkan dilihat, itu ada di sana tentang hal yang rincinya, boleh dilihat itu di PowerPoint-nya. Kita juga nanti selain PowerPoint, jadi biasanya Bapak blended, dia artinya gini, bisa saja blend itu maksud saya campur, bukan pembelajaran blended, tapi misalnya seperti ini. Hari ini kita menggunakan modul, hari ini kita menggunakan YouTube. Kalau modul Bapak kasih modulnya, baca lalu kerjakan tugasnya. Bapak ngajar setnya seperti ini, ya kadang-kadang Bapak bakal memberikan pemahaman di akhir misalnya. Jadi tolong simak. Kalau kuota sebetulnya kalian silahkan berpikir kreatif, bisa saja kalian bergabung dengan teman-teman begitu. Tapi tolong absennya isi, ya. Dan juga
kerjakan tugasnya. Yang penting tugasnya ada. Nanti dikirimkan bisa melalui WhatsApp. Tapi WhatsAppnya jangan ke WhatsApp Japri, penuh meledak HP-nya. Kalau gitu ya, makanya Bapak kasih nomor yang tadi itu khusus untuk tugas. Bisa saja di mana di dalam grup apa khusus grup tugas. Nanti skemanya dikasih tahu. Nah, untuk materi yang 3 tadi sebetulnya itu dalam materi utama kita. Kita akan ngomongin tentang sejarah misalnya tentang apa itu hakikat, apa itu sejarah, apakah sejarah itu sama dengan masa lalu. Nah, kita akan bahas itu. Yang kedua, kapan sih mulai ada peristiwa sejarah di Indonesia? Kapan awalnya ada peristiwa sejarah? Jika kita kan suka ngasal nih, tambah hula sejarah. Sebetulnya konsep sejarah dalam arti akademis itu punya makna tersendiri. Terus Hindu Buddha, ternyata kita tuh pernah dijajah. Nah, pernah dijajah, maaf salah. Ternyata kita itu pernah mengalami masa di mana agamanya Hindu Buddha. Nah, kira-kira kenapa ya? Dan apa buktinya? Benar gak sih kita tuh pernah Hindu Buddha? Jangan-jangan bohong. Nah, itu mohon dilihat. Ya, tetap semangat anak-anak. Tolong pahami. Kalau ada pertanyaan, kita sharing di sana. Dan hari ini Bapak silakan isi respon kalian. Apakah siapa Bapak yang lihat siapa aja yang merespon video ini melalui Google Form. Untuk dialognya nanti tolong di klik untuk masuk di dalam grup WhatsApp-nya. Itu saja untuk kelas 10 IPS dan 10 IPA. Semangat. Dan khusus amanat untuk 10 IPS nanti itu kayak gini. Kok Pak ada 2 kembali lagi, karena ini sebenarnya ngomongin tentang sejarah di Indonesia. Jadi kapan awal sejarah Indonesia? Ini sejarah Indonesia. Kalau sejarah peminatan itu konteksnya lebih luas. Itu aja perbedaannya, nanti dijelaskan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.